Tidak pandang tua, tidak pandang muda, kalau kita mampu memaknai hidup, maka kita bisa bekerja dan berusaha untuk memotivasi hidup kita. Dan untuk beramal itu adalah hal yang berbeda, karena itu untuk meningkatkan keseimbangan dan kualitas hidup kita bukan hanya di dunia tetapi di kehidupan yang akan datang. Sahabat Indah, program Indahnya Berbagi kali ini kita akan mengupas dan berbincang, bukan hanya Anda menyaksikan, tapi Anda bisa terlibat langsung dan belajar bagaimana cara kita memaknai hidup kita agar kita bukan hanya mampu berkarya, tapi kita juga mampu mengartikan hidup kita dan berbagi untuk sesama. Tetaplah bersama dengan program Indahnya Berbagi, karena hari ini kita menghadirkan sosok inspiratif yang sangat unik dengan karya-karyanya yang luar biasa. Tetap bersama kami, Indahnya Berbagi. Sahabat Indah, topik kita kali ini adalah dunia kampus, sumber entrepreneur. Banyak orang bilang, dan saya sepakat dengan itu, bahwa kampus adalah tempat di mana kita menggunakan waktu-waktu kita untuk mempertajam daya pikir dan mengasah kemampuan kita dalam menghadapi kehidupan secara nyata. Hadir di tengah kita kali ini sosok pemuda yang bukan hanya brilian tetapi full inovatif, kreatif. Dia adalah Angger Diri Wiranata. Selamat datang di Terima kasih. Ya, di program yang sangat baik ini, yaitu Indahnya Berbagi. Angger, bisa ceritakan kepada kami dan juga ceritakan kepada sahabat Indah yang menyaksikan acara ini, bagaimana sih awalnya sehingga Angger bisa membuat kreasi dan kemudian direspon sangat positif oleh industri dan semua banyak yang menggunakan karya Angger ini jadi sebagai souvenir, bahkan juga menjadi furnitur seperti yang saya gunakan sebagai duduk ini ya. Apa nama produknya? Brandnya Dus Duk Duk. Duk Duk. Dus yang bisa didudukin. Ya benar, jadi kardus untuk duduk. Kardus untuk duduk. Tadi saya pertama duduknya juga agak mir-miren, nggak yakin apakah ini mampu menahan berat badan saya. Ternyata ini usianya udah 2 tahun, sahabat Indah. Sudah 2 tahun. Kilo. Sampai dengan 300 kilo. Dan terbukti bahwa saya belum sampai 300 kilo, sehingga ini duduknya masih terasa nyaman dan kokoh. Ya. Ceritakan kepada kami. Jadi material ini sebenarnya kan kalau kita balik dari kampus ya, ini tugas kuliah. Hampir semua tugas awalnya begitu ya. Tugas kuliah. Hampir semua tugas kuliah di kampus itu sebenarnya kalau mahasiswa paham itu bisa jadi uang. Ya. Sebenarnya. Jangan menganggap tugas itu sebagai beban. Ya, tetapi itu peluang ya untuk mengasah ini ya. Ya, biasanya kan dikumpulin dapat nilai bagus selesai gitu. Selesai, hanya itu. Nah, akhir perkuliahan saya kan kebetulan nggak tepat waktu lulusnya. Oke, tahun berapa itu? Itu tahun 2015 baru lulus. ITS jadi ya? Hampir 5,5 tahun. ITS ya? Iya, di ITS. Jadi sebelum lulus itu ada waktu senggang saat TA sama wisuda, ada waktu luang, terus ajak partner, saya berdua sama Arif. Jadi Arif sebagai CEO, saya di CPO-nya, di Product Officer-nya. Kita ikut lomba waktu itu, karena kesempatan lomba itu banyak ada di kampus. Oke, lomba yang diadakan oleh kampus? Kampus, oleh Dikti lebih tepatnya. Dikti, oke. Itu, terus kita coba ikut. Coba deh kita ikut, kita kembangin material ini gitu. Kenapa kardus? Kenapa kardus? Ya itu, kenapa enggak juga gitu. Karena kan kenapa enggak? Iya, mindset kardus kan lemah, rombeng, murah. Ya, untuk cover saja. Packaging. Terus nggak ada bagus-bagusnya lah. Ya. Dicarinya waktu mau pindahan biasanya. Ya, kan? Dibutuhkan untuk mengemas barang-barang. Coba kita olah, bisa nggak? Kita tesnya sekalian. Jadi waktu lomba kita pilih kategori yang kewirausahaan. Oke. Jadi bisa langsung kita tes, ini layak nggak sih untuk dibisniskan gitu. Jadi, gitu. Terus pertanyaan pertama banyak yang tanya ya, siapa yang mau beli produknya gitu. Karena kan siapa yang percaya dengan kardus? Karena kan mindset tadi kan. Ya. Kita buka pasar baru gitu. Kita coba perkenalkan ada produk yang bisa dibuat dengan material kardus. Ya.
Bermula dari tugas sekolah, kemudian terus menjadi upaya untuk memenangkan lomba. Setelah mendapatkan apresiasi dan telah selesai tugas sekolahnya, kemudian berkembang lagi menjadi tujuan wirausaha. Keren Bang Anger, keren, tidak berhenti sampai di situ. Nah sekarang pertanyaannya, ini sudah berjalan berapa tahun tadi sejak memutuskan bahwa ini menjadi peluang bisnis yang akan dieksplor dan mendatangkan duit? Kita start dari April 2013. 2013 berarti sudah 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Sampai sekarang sudah meng-hire berapa mitra atau rekan kerja yang bisa bergabung dengan Kalau Angger? di tim kita di Dusdukduk itu ada 6 orang. 6 orang plus freelance. Jadi kalau kita pada dekorasi saat ada ini, dekorasi baru kemudian skala besar gitu pasti kita melibatkan banyak orang. Ya, itu semua dari kawan-kawan sekolah yang Dari dulu teman-teman. bersama-sama itu ya. Berapa orang timnya kalau sudah ada orderan atau request untuk event Yang khusus? paling banyak kita pernah melibatkan orang itu sampai 25 orang. 25 orang. Saya dengar tadi dari hasil obrolan kita kan pernah juga mendapatkan order dari satu perusahaan rokok besar. Betul. Ada Itu dia memesan untuk apa? Souvenir. souvenir, jadi untuk kebutuhan workshop biasanya. Untuk setelah workshop kemudian diberikan souvenir. Ada souvenir. Gitu. Seperti yang di mana souvenirnya kira-kira ada di contoh? Seperti ini, cuman skalanya lebih besar. Di kepala rusa gini. Kepala rusa ya. Dia kan bongkar pasang jadi puzzle gitu bisa. Jadi ini buatnya satu persatu ya? Iya betul. Jadi ini Satu persatu. bongkar pasang bisa dilepas. Oh. Jadi ini puzzle gitu. Oh ini dilepas Ya bisa dilepas. Coba ditunjukkan kepada kita lepasnya menggunakan apa? Dia tanpa lem, jadi bongkar pasang gitu. Oke, Jadi dilepas gitu ya? Iya. Ini kebetulan udah cukup lama soalnya. Oh ini tertanam ya? Nah ini kurang lebih kayak gini. Oke. Jadi partnya dia flat, terus ada tutorial untuk merakitnya, terus kemudian bisa di. Oh senang juga ya ini ya untuk mengasah juga ini Betul, ya. Jadi diberikan untuk motorik. secara seperti puzzle Ya. ya motorik, kemudian dia memasang-masang sampai merakit. pas jadilah seperti ini Ya. ya. Nah terus kemudian ada apa ini? Ini apa ini? Itu manekin. Oh, manekin. Untuk kebutuhan biasanya topi. Untuk ya, terus kemudian tuh hijab ya, di hijab. display. Jadi ini kebetulan kita bawa dua bentuk. ya. Jadi ini yang sistem low poly. Dia susah untuk persis ya. Kalau yang Ya, ini, ya, ini. ini stacking. Jadi ini bisa mengikuti bentuk muka orangnya gitu, wajah orangnya. Termasuk seperti saya bisa dibikin khusus dengan Bisa. potret. Bisa. Oh. Jadi kita prosesnya digital, 3D gitu, terus baru kita potong, terus kita lem satu-satu. Ini satu-satu. Satu-satu dilem per lembar. Wow. Yang paling besar pernah kita buat waktu itu di mall di Surabaya di Tunjungan Plaza. Itu kita bikin patung Buddha sepanjang 6 meter. Ditempel satu-satu. Berapa lama? Itu pengerjaan kita 1 bulan. Berapa orang? Yaitu yang 25 orang. 25 orang Ya, melibatkan 25 Yang orang. 6 meter dengan sistem stacking, ada lagi satu lagi yang 8 meter kita pakai sistem low poly ini. Ini loh poli yang tidak bisa berbentuk wajah secara Jadi ada 2 patung dengan ukuran besar. ukuran besar ya. Terus kemudian juga ada cangkir. Ya, Ngomong-ngomong cangkir itu bisa diisi air apa tidak? kalau itu belum. Belum ya. Bisa jadi bisa nantinya. Oke, nanti akan bisa ya, tergantung dari bahan Betul, materialnya materialnya ya. sendiri. Tadi Angger sempat mengatakan bahwa material yang ada di Indonesia ini hanya sebatas sampai dengan Ya kalau bilang masih tengah-tengah kalau kita Oke. bandingkan dengan luar ya. Ya. Kualitas di luar dia pengembangannya lebih pengembangan dan pilihannya lebih banyak gitu. ya. Dan selama ini Angger menggunakan bahannya ini bekas atau secara khusus memang sudah ada supplier yang Jadi untuk tahun pertama kita pakainya kardus bekas. Di tahun berikutnya kedua sampai sekarang kita lebih request. Jadi kita udah punya spesifikasi kardus, tingkat ketebalan dan kekerasan. Itu kita sudah request ke pabrik. sudah tidak bisa Ya. lagi menggunakan yang bekas ya, Betul. tidak Cuman, sesuai dengan secara siklus kardus itu sebenarnya muter. Jadi kardus bekas dilebur, jadi kardus baru kemudian lagi. kardus baru lagi, tapi kemudian disempurnakan lagi sesuai dengan kebutuhan ketebalannya, ya kan? Kita kepingin tahu sampai di mana kira-kira pemasaran dari produk Angger ini. Ya. Tunggu perbincangan kami berikutnya. Tetap bersama kami, indahnya berbagi. Sahabat Indah, kita sudah tadi mengetahui bahwa Angger dan kawan-kawan sudah membangun suatu keluarga.
dan kemudian siap untuk bersama-sama maju dan berkarya untuk bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini. Betul. Yaitu dalam keluarga yang lain, ya, bekerja dan menekuni bidangnya yang memang akan terus konsisten digeluti dan diperjuangkan untuk lebih baik dan lebih baik lagi, yaitu dus duk duk. Tadi kita sudah tahu bahwa bahannya apa, mulai dari mana, modal awalnya itu adalah 9 juta sekian karena ikut lomba, ya kan. Dan kemudian sekarang kita kepingin tahu saat ini kira-kira ya sudah berapa besar perputaran keuangan yang ada di dus duk duk ini. Perputaran, kalau ngomongin angka omset deh kalau gitu. Omsetnya dari orderan itu setahun kira-kira menghasilkan berapa omsetnya? Ini ada Pak Mulyanto dari OJK loh. Jadi kalau omset kita sebenarnya kan naik turun. Jadi tiap bulan ada kadang kita sepi, ada rame karena kita average kita tiap bulan ya. Kita ngomongin tiap bulan itu bisa range 20 sampai 30 apa? Juta. Ya. Oke. Tapi tidak setiap bulan ada orang yang ada juga yang satu bulan event besar langsung seperti omset beberapa bulan yang lain gitu ya. Ada yang kosong juga. Ya, Angger hadir bersama kita, sahabat Indah, Pak Mulyanto dari Otoritas Jasa Keuangan. Beliau akan mengomentari bisnis yang sangat unik dan menurut saya jarang. Kira-kira ada berapa satu Indonesia? Di kardus Indonesia itu ada 10 yang secara bisnis baru 2. Di Surabaya dan di Depok. Komentar Pak Mul apa ini Pak dengan anak muda yang seperti ini? Ya. Jadi Mas Angger diri beserta komunitas kardus Indonesia ini telah mengambil peran yang patut kita apresiasi. Ya. Dan dihormati ya Pak ya. Dihormati. Sekaligus ini memperkenalkan value yang kita semua masyarakat harus ambil, bahwa kita hidup ini udah sesuatu yang sangat bermakna, maka di balik makna hidup ini harus diimbangi dengan makna yang positif dari setiap aktivitas. Dan Mas Angger beserta komunitas itu sudah mengambil satu peran. Nah, bagaimana menjaga lingkungan, ya. Bagaimana menjaga lingkungan, sesuatu yang semula dianggap tidak bernilai, tidak bernilai atau bahkan tanda kutip cenderung negatif, sampah. Sampah ini orang udah sampah, waste ya, dibuang. Sesuatu yang negatif jadi beban. Ini digeser, bahkan mungkin bisa dibalik ini. Ternyata sampah itu bernilai menjadi sesuatu yang ini memberikan bagian manfaat dari industri kreatif, bagian dari industri kreatif yang juga pemerintah sedang dorong. Jadi dari anak-anak muda seperti Mas Angger dan komunitas ini memang ditunggu kreativitasnya, nah, supaya ini akan muncul satu Angger-angger yang lain, angger-angger yang lain, dan ini memang sangat sangat indah ya, sangat bagus. Indah, dan kalau kita bayangkan awal dari kardus itu sendiri yang kotak dan tidak berbentuk gitu ya, terus kemudian menjadi seperti ini ya, betapa indahnya ya Pak Mul ya. Benar. Sampai di mana ini pemasarannya? Kalau untuk pemasaran kita keluar Indonesia juga ada. Ada. Negara mana yang menjadi pelanggannya, customernya? Untuk secara kontinu belum. Cuman yang sudah pernah order dengan kita dari Malaysia, Singapura, Australia, yang paling jauh order Vegas. Atau reorder lagi? Belum. Sekali order. Baru sekali order. Karena kita juga belum ada produk massal yang siap untuk kita sebar. Kita lebih ke custom. Customnya satu persatu dikerjakan ya. Jadi kalau orderannya 1000 ya membuat 1000 kali gitu ya. Iya. Pengelolaan keuangannya? Pengelola keuangannya dipegang Mas Arif. Itu untuk, jadi anak desain tapi nggak paham tentang keuangan, jadi kita learning by doing. Learning by doing. Tahan dulu sampai di situ dan kita akan temui lagi sahabat Indah setelah yang satu ini. Tetap bersama kami, indahnya berbagi.
Learning by doing itu adalah kalimat terakhir yang ingin kita explore lebih detail dan lebih lanjut lagi. Ceritakan kepada kami bagaimana Angger dan kawan-kawan Dus Duk Duk ini mengelola keuangannya. Ya, jadi background kita di tim itu saya dan Arif desain produk. Ya. Jadi untuk keuangan gimana pantasnya mengupah tim berapa, terus harga produksi, terus kemudian seperti itunya itu kita sambil jalan karena kan komposisi berapa, biaya produksi yang wajar. Itu kalau mungkin dari awal dipikir usahanya malah nggak jalan gitu. Jadi sambil jalan kita sambil learningnya by doing ya. Oke, dari OJK Pak Mul, kira-kira apa yang terbersit pada pemikiran dari Pak Mul selaku orang kedua ya di OJK Jawa Timur ini untuk bisnis yang dilakukan oleh Angger dan kawan-kawan? Tadi Mas Angger sudah sampaikan bahwa ini berangkat dari tugas. Tapi Mas Angger pun juga melihat ini sebagai sesuatu yang memberikan peluang. Ada peluang bisnisnya. Namanya bisnis tidak luput dari BBM-nya ini. BBM-nya bisnis itu tentu masalah keuangan, permodalan. Jadi dalam pengelolaan keuangan ini sebagai kunci utama, walaupun ini learning by doing, intinya jangan sampai tekor ke sohor. Tadi disampaikan ini belum rutin, pendapatannya masih kadang naik, kadang down, kadang sepi, atau tapi minimal ada 20 sampai 30 juta. Ketika pendapatan tinggi, ini juga harus dipikirkan untuk kebutuhan investasi yang akan datang. Jadi kunci utamanya dari pendapatan itu jangan sampai tidak ada yang disisihkan untuk investasi yang akan datang. 10% minimal dari pendapatan itu disisihkan untuk pengembangan bisnisnya. Angger selama ini sudah mendapatkan pembiayaan dari bank belum? Belum. Kita selama ini mandiri. Murni menggunakan keuangan pribadi ya. Bank, investor juga kita. Oke, menurut Pak Mul bagaimana? Ya, saya melihatnya peluang selalu ada. Jadi bisa saja ini bank tidak terbatas pada Bank Jatim atau bank lainnya. Kalau memang ini punya nilai ekonomis dan ada marketnya, bank akan mencari kawan-kawan debitur yang calon-calon debitur seperti ini. Tentu saja bank akan selalu menggunakan pendekatan kehati-hatian. Itu selalu menjadi concern OJK. Kawan-kawan pengawas akan selalu mengingatkan bank untuk itu supaya hati-hati. Maka dari Mas Angger dan teman-teman ini namanya catatan ini sesuatu banget. Harus dicatat catat tertib berapa masuk, berapa keluar. Terus tadi masih belajar gimana cara menggaji, ya harus memang dibuat standar-standar. Ini kan ada komunitas. Nah, nanti dari komunitas itu kan bisa muncul standarnya sekian. Dari situ catatan-catatan yang tertib ini bisa dipakai oleh bank dalam menilai, oh ini sebetulnya visible, ini mungkin perlu investasi. Nah, ini bank akan memberikan semacam konsultasi juga sebenarnya. Fungsi konsultatif itu akan diberikan bank seperti apa, kalau perlu investasi seberapa, lalu kira-kira jenis kredit yang apa marketnya di mana. Nah, kalau ini dari komunitas kan sudah ini bisa kira-kira meraba, marketnya ada, segmennya ada. Nah, ini jadi tetap terbuka peluang untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja. Nanti masalah skimnya apa itu bisa disesuaikan. Nah, kemudian ada hal indah lagi nih Pak Mul dari anak-anak kita ini yang luar biasa ini, bahwa mereka tuh bukan hanya berkarya, mereka bukan hanya juga mendatangkan rupiah, tetapi mereka juga berbagi kepada adik-adiknya yang menanamkan nilai-nilai yang sangat luhur, yaitu belajar dan menghargai sampah.
Ceritakan kepada kami. Jadi kita juga sering bikin workshop, jadi kegiatan gitu kita melibatkan adik-adik playgroup gitu. Terus dari playgroup kita berusaha sedini mungkin buat mengenalkan material lebih mudah kardus, lebih mudah mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang baik sejak dini. Dan secara material juga nggak susah untuk didapatkan. Setiap rumah tangga pasti punya. Mana-mana. Betul. Beli TV pasti ada kardusnya. Nah, beli sendok pun ada kardus. Beli piring ada kardus. Beli telur ada kardus. Ya. Jadi bisa ngerubah mindset. Nggak harus beli mainan tapi bisa bikin mainan. Ya, beli mainan pun kan ada kardusnya kan, yang dibuang begitu saja kan. Sampah-sampah kardus kan banyak sekali. Harapannya bisa banyak meraup banyak masyarakat yang bisa merubah mindset bahwa kardus itu bisa jadi macam-macam. Nextnya kita bisa bikin kardus festival kardus gitu. Jadi harapannya ada parade yang semuanya belum ya nextnya harapannya ya perjuangannya di sana ya. Indah sekali perbincangan kita kali ini. Yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk hidup dan makhluk Tuhan yang lainnya adalah akal budi. Dan dari akal budi itulah muncul yang namanya ide-ide kreatif. Kita mampu mewujudkannya bukan hanya dengan menggunakan nalar, tapi menggunakan dengan passion kita, hati kita, mencurahkan seluruh waktu dan tenaga kita. Tetaplah berkarya, tetaplah berkreasi. Kita akan berjumpa lagi dengan ide-ide kreatif anak bangsa yang sangat luar biasa untuk Indonesia lebih maju, lebih jaya, dan Indonesia lebih raya. Indonesia raya. Indahnya berbagi. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih penting lagi. Terima kasih.